ada semacam fenomena loyalitas buta terhadap pimpinan, terhadap individu, ya, terhadap sebuah rezim, apapun lah namanya. Pertama itu sebab itu karena kita itu punya sindroma anak jajahan. Meskipun sudah 70 tahun lebih kita merdeka, tampaknya sindrom itu masih melekat. Karena itu sebetulnya hukum itu justru harus melindungi kebebasan berekspresi, bukan sebaliknya, gitu ya, menghalangi apalagi menindas. Karena kalau hukum itu cenderung menindas kebebasan berekspresi itu ciri-ciri dari tadi, ya, kolonialisme, feodalisme, ya. Tapi kalau kita komitmen pada demokratisasi dan kita adalah sebuah republik di mana negara ini adalah milik bersama, bukan milik kelompok orang, maka ya kita harus berani memberikan kebebasan kepada setiap pendapat. Apapun sudut pandang dari pendapat itu adalah bagian dari freedom of expression. Apa gaya mereka, beliau kan selalu bersemangat, jadi keceplosan, dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cukup permintaan maaf kalau menyinggung pribadi Pak Jokowinya. Pertama, sikap Pak Jokowi ini seperti apa? Kok bisa terjadi yang bersangkutan Pak Jokowinya nggak merasa apa-apa, tapi kok ada sekelompok orang yang begitu marah? Ini aneh gitu. Ini republik apa ini? Saya melihat ini kasusnya Bung Rocky Gerung itu hanya semacam permukaan dari gunung es, dari sebuah problematik yang justru sangat besar dan sangat mendasar. Ini terkait dengan perkembangan peradaban politik Indonesia. Jadi saya melihat kita itu setback kepada suatu masa di mana peradaban politik kita itu sangat suram. Kenapa? Karena saya melihat ada semacam fenomena loyalitas buta terhadap pimpinan, terhadap individu, ya, terhadap sebuah rezim, apapun lah namanya. Pertama itu sebab itu karena kita itu punya sindroma anak jajahan. Meskipun sudah 70 tahun lebih kita merdeka, tampaknya sindrom itu masih melekat. Nah, kita tahu pada masa penjajahan itu hanya 20 pilihan. Kita melawan, ditindas, dilibas, dimusnahkan, dibuang, dideportasi, atau kita menjadi antek company, ya, pada itu. Kalau bahasa Bung Rocky mungkin bukan antek company, tapi anjing company, ya, tapi itu istilahnya sama. Nah, yang kedua itu adalah feodalisme sisa. Kita sudah merdeka jadi republik, ya,
secara formal ya kita berdemokrasi, tetapi di bawah sadar kita itu masih melanjutkan tradisi-tradisi feodal, di mana dalam feodalisme itu kan ada istilah sabda pandito ratu. Ini bisa makna positif, bisa negatif. Yang negatif itu artinya cuma ada 2 pasal hukumnya. Ayat pertama itu raja tak pernah salah, kalau salah lihat pada pasal 1, kan begitu ya. Jadi begitu raja itu menjadi simbol apa ya? Simbol segalanya lah. Simbol kehormatan dari sebuah entitas. Sehingga kalau rajanya dihina atau rajanya disinggung, itu reaksi. Karena ada semacam loyalitas. Dan saya melihat ini justru kenapa ya kok setback ke sana. Padahal kita itu kan sebenarnya setelah reformasi itu menghendaki adanya suatu merdeka. Itu bukan hanya merdeka dalam arti kita tidak dijajah, merdeka juga dalam berpikir, merdeka juga dalam bernalar, dan merdeka juga dalam menyampaikan ekspresi, gitu kan? Karena itu sebetulnya hukum itu justru harus melindungi kebebasan berekspresi, bukan sebaliknya, gitu ya, menghalangi apalagi menindas. Karena kalau hukum itu cenderung menindas kebebasan berekspresi itu ciri-ciri dari tadi ya kolonialisme, feodalisme ya. Tapi kalau kita komitmen pada demokratisasi dan kita adalah sebuah republik di mana negara ini adalah milik bersama, bukan milik kelompok orang, maka ya kita harus berani memberikan kebebasan kepada setiap pendapat. Apapun sudut pandang dari pendapat itu adalah bagian dari freedom of expression. Saya tuh ngeri gitu ya. Jadi ingat Soekarno ya di penjara ya gara-gara mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Waduh, apa iya kita kembali ke sana gitu. Hatta dibuang gitu ya, macam-macam lah para pemimpin kita. Kok kita mengambil alih sejarah kolonialisme di pemerintahan yang merdeka ini? Dan menurut saya itu sangat menyedihkan. Gitu. Ya. Kenapa kita memilih menjadi negara hukum? Agar maksudnya semua persoalan-persoalan, konflik-konflik itu diselesaikan secara hukum. Nah, di dalam perkembangan teknologi media komunikasi memang sekarang ini sudah demikian kompleks, tapi landasannya mungkin kita bisa merujuk pada undang-undang pers. Di sana undang-undang pers itu disadari pers itu media politik, itu adalah bagian dari infrastruktur penting. Jadi kalau kita bicara sistem politik itu bukan hanya suprastruktur, ada infrastruktur di situ yang juga sangat penting mengisi dinamika politik. Salah satu media. Nah, di dalam hukum pers kita sudah tahu ada. Kalau misalkan ada ungkapan yang kurang tepat, ada cenderung yang mengerdilkan satu pihak ya, maka kan di situ ada hak jawab dari orang yang disentil ataupun dituduh di dalam media. Itu diberikan, dan hak jawab itu diberikan slotnya. Misalkan kalau di koran itu di halaman pertama, maka hak jawab itu bisa dilakukan. Dan berikutnya, kalau memang sudah diberikan itu, yang bersangkutan itu bisa memberikan pernyataan maaf bersama. Nah, ini apa kita mengangkat hukum pers itu supaya budaya politik kita itu makin bermartabat, ya. Jadi penyelesaian sengketa itu dilakukan secara damai, kan begitu? Itu tujuannya. Tapi sekarang kan dengan adanya undang-undang ITE yang tujuannya untuk transaksi elektronik malah dipakai kan untuk itu. Nah, ada 2 hal sekarang. Kalau yang dikritik itu adalah presiden sebagai lembaga ketatanegaraan, itu bukan kepentingan sekelompok orang, tapi kepentingan setiap orang, termasuk saya. Gitu ya. Karena presiden itu adalah presiden saya juga. Gitu kan?
dan lembaga kepresiden sebagai lembaga itu tidak anti kritik, karena kepentingan saya adalah supaya presiden sebagai lembaga itu menjadi baik, mampu membawa kita pada tatanan masyarakat dan bangsa yang lebih maju. Kalau ada kekurangan aja kita boleh mengkritik siapapun, ya. Jangan sampai ruang kritik itu disikapi secara reaktif, ya. Kalau reaktif, lu kenapa? Emangnya presiden itu cuma punya kalian? Itu juga punya saya loh. Kenapa kok kalian beroverreaktif? Mungkin reaktifnya terhadap pribadi presiden Pak Jokowi-nya. Lah, kalau dia reaktif terhadap membela pribadi, itu seperti saya katakan tadi, itu sindroma dari anak jajahan, sindroma dari feodalisme, ya. Jadi sudah mengidentikan seseorang itu sebagai raja. Dan ini menurut saya ya tidak sehat. Nah, dalam pemikiran, dalam perkembangan hukum yang modern, kan kita tidak boleh reaktif. Ya. Karena tadi ya, reaktif itu kan cenderung otaknya makin kecil, ototnya makin besar, itu kan reaktif ya. Orang-orang yang reaktif itu cenderung biasanya begitu. Semakin tinggi intelektualitas seseorang, biasanya menyikapi suatu situasi itu dengan lebih kepala dingin. Jadi kalau case ini saya pikir tidak masalah. Terlepas dari substansi kritiknya, saya kira kalau dia misalkan slip of tongue itu biasalah ya. Dosen itu kan kadang-kadang bicaranya di kelas ceplos-ceplos, kalau bicara di publik kadang-kadang kebiasaan di kelas itu terbawa. Termasuk saya sendiri. Ya, kalau bahasa saya itu kadang-kadang sambil guyon ya. Ini kalau bukan goblok apa namanya? Biasanya mahasiswa jawab serempak, tolol Pak. Nah, saya bilang, oh itu kalian yang bilang ya, bukan saya. Gitu kan? Tidak ada tendensi untuk menghina, tidak ada. Karena kalau menghina, saya kira tanpa harus pakai diksi apa sih di situ tuh yang jadi suatu bajingan, itu bisa tuh dengan kemampuan Rocky Gerung dia bisa melakukan dengan bahasa halus apapun. Justru kalau dihina dengan cara halus lebih sakit kalau niatnya ada. Jadi saya duga itu hanya gaya mereka, beliau kan selalu bersemangat ya. Jadi keceplosan, dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cukup permintaan maaf kalau menyinggung pribadi Pak Jokowinya. Pertama, sikap Pak Jokowinya seperti apa? Kok bisa terjadi yang bersangkutan Pak Jokowinya nggak merasa apa-apa, tapi kok ada sekelompok orang yang begitu marah? Ini aneh gitu. Ini republik apa ini? Kalau Pak Jokowi bereaksi, saya jamin 100% itu hak Pak Jokowi. Dan Rocky Gerung langsung bertanggung jawabkan. Dia harus datang ke Pak Jokowi minta maaf. Baru selesai. Kan gitu. Tergantung Pak Jokowi, memaafkan atau tidak. Kan gitu. Tapi Pak Jokowi sendiri kan sikapnya apa sih? Belum pernah saya dengar ya. Dia marah atau gimana? Nggak ngerti ya. Tapi kok ada sekelompok orang. Jadi saya kira ini kondisinya tadi. Jadi kita itu seperti para loyalis buta ya. Jadi menurut saya itu Ronin ya. Ronin yang loyal pada siapa yang memberi makan gitu. Dan bayarannya loyalitas, entah pada posisi, entah kepada kemudahan, segala macam. Jadi buat saya pribadi, entitas masyarakat di sinilah Jawa Barat yang punya filosofi Raja Agung disanjung, Raja Salah disanggah. Ya. Makanya kadang-kadang orang Sunda suka dianggap pelin-pelan, nggak punya sikap. Ya tergantung dulu, pimpinannya benar nggak? Kalau pimpinannya benar, kita loyal. Tapi kalau pimpinannya salah, korup, kita sanggah dong. Jadi saya alami sendiri loh, gitu ya. Termasuk di institusi saya. Jadi saya kira poinnya di situ. Presiden sebagai pribadi nih, bukan presidennya ya. Presiden itu kan Pak Jokowi itu harus jangan samar-samar dalam kasus ini. Dia harus bersikap dong sebagai kepala negara, simbol. Apa sikap dia? Memaafkan Rocky Gerung atau tidak? Itu loh. Jangan disajikan dengan samar-samar. Saya sendiri berkepentingan loh. Pak Jokowi sebagai presiden saya pengen tahu sikap dia seperti apa nih sebagai negarawan. Hanya hal segitu, apakah jadi urusan buat dia? Kalau jadi urusan, ya masa sih seorang presiden kan otaknya pasti lebih besar kapasitasnya gitu loh.
Tapi kalau dia memaafkan, saya malu, Pak, itu presiden saya, lihat. Begitu. Ya, cukup serius. Kita kan kadang-kadang familiar dengan istilah demokrasi, ya. Meskipun sebenarnya demokrasi itu predikatnya bisa banyak. Bisa juga demokrasi material, bisa juga demokrasi formal, macam-macam lah gitu ya. Jadi tidak ada satupun negara yang bisa kita bandingkan dengan satu sama lain itu sama enggak. Semua itu tergantung juga dengan lingkungan sosial budaya ya, dan iklim politik yang berkembang di suatu negara. Nah, meskipun istilah itu sudah kita kenal lama, tapi kan kita itu masih balita dalam berdemokrasi ya. Dan demokrasi itu bukan hanya sebuah sistem politik, sebuah sistem pemerintahan, sebuah cara pengisian jabatan atau pengambilan keputusan. Jauh lebih luas dari itu, demokrasi adalah sebuah sistem nilai, sebuah value dalam peradaban. Nah, demokrasi itu hanya berkembang di tataran masyarakat yang egalitarian, rasional, ya, logis, rasional, dan objektif. Demokrasi itu susah berkembang dalam tatanan masyarakat yang paternalistik, yang subjektif, yang irasional, emosional, susah. Nah, kalau masyarakat demokrasi yang sudah mengembangkan etikanya berdemokrasi, maka yang kedepankan itu lebih pada rasionalitas, ya, lebih pada objektivitas, tidak reaktif, tidak emosional, ya. Karena demokrasi nggak bisa kita bangun dalam tataran masyarakat yang mudah letupan. Katakanlah dalam kasus Rocky Gerung, dia ngomong begini, terus dia respon dengan sangat emosional, dengan reaktif. Nanti dulu, ya mestinya kalau tataran itu, lo kenapa ngomong begitu? Panggil kan, kita dialog. Nah, demokrasi itu kan salah satu bentuknya adalah dialog. Bahasa Undang-Undang Dasar kita itu musyawarah. Jadi kalau kita meninggalkan prinsip musyawarah dan menyerahkan selama apalagi ke instrumen hukum pidana, yaitu kita berarti belum beradab secara demokrasi. Itu pertama. Jadi kita masih belajar berdemokrasi. Semua, bukan hanya penyelenggara negara, termasuk masyarakat, termasuk saya sendiri, ya, termasuk kita-kita. Nah, kenapa? Kita kan harus mengembangkan etika politik di dalam berdemokrasi. Bagaimana cara kita mengkritik dan bagaimana pemerintah merespon kritik itu sama-sama belajar. Nah, untuk sama-sama belajar itu, maka sikap kita itu harus cool dong, ya, harus dewasa. Jadi, nah, dalam dewasa itu apa yang diutamakan dalam satu peradaban demokrasi yang beretika? Yaitu ada mediasi, ada semacam apa? Dialog gitu ya, untuk mencari apa kebenaran dari suatu peristiwa. Jangan kita over judgment. Over judgment itu apa artinya? Kalau dalam negara hukum itu kan hanya pengadilan yang menyatakan salah dan tidak salah. Over judgment itu sebelum masuk pengadilan kita udah ngatain dia salah. Itu sikap yang anti demokratis ya, sikap yang kadang-kadang tidak beretika menurut saya. Nah, dalam kasus ini saya kira kita kembalilah sama-sama bahwa ada saudara Rocky ya, dengan gaya bahasa dia, mungkin dia memang apa, secara kelepasan menggunakan satu diksi yang dianggap tidak layak. Saya juga aneh gitu ya, karena sekarang ini sejak zaman pemerintahan Jokowi kan ada diksi baru namanya kadrun, dan Rocky Gerung dan kawan-kawan kan sering disebut itu. Itu bagi saya ya saya nggak tahu lah. Karena penghinaan atau tidak, itu tergantung dari pihak yang disebutkan. Semakin besar kapasitas otaknya dalam berdemokrasi, maka responnya semakin kalem. Bahkan mungkin diabaikan. Itu sebagai sebuah dinamika, perbedaan pendapat. Tapi kalau itu direspon dengan emosi, yaitu ya artinya ya kita bisa menilai lah. Tingkat peradaban demokrasi kita itu masih jauh di dalam membangun etika. Jadi peristiwa ini buat saya itu ada hikmahnya untuk sama-sama kita belajar membangun etika demokrasi. Ya.
kalau kita mau mengambil hikmahnya, gitu ya. Kalau kita ingin menjadi lebih baik di kemudian hari, tanpa ada suatu kesalahan, bagaimana mungkin kita bisa belajar? Secara pribadi, Rocky Gerung mungkin menyadari sekarang pun, wah, ke depan saya tidak boleh memakai diksi ini karena ternyata tidak semua komunitas itu bisa menerima. Kenapa? Karena masyarakat kita memang heterogen. Ya, subkulturnya kan beragam. Persepsi tentang benar salah, baik buruk bisa saja berbeda-beda sehingga kita tidak bisa menggunakan satu diksi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu simpel, nggak usah dibawa panjang-panjang lah. Ya, itu aja udah cukup deh. Yang itu bylaw. Ya, jadi gini ya, negara hukum itu kan punya bisa dimaknai secara sempit, itu government by law. Jadi pemerintahan melalui hukum, yaitu hukumnya apakah otoriter, menindas, whatever. Yang penting dia ada dasar undang-undang, ya. Dan buat government by law, kalau karakternya otoritarian, yaitu pasti dipakai untuk melumatkan lawan-lawan politik, ya, kalau dia otoritarian. Tapi yang kita maksud negara hukum, kita itu adalah government under the law. Jadi pemerintahan yang berjalan di bawah dan menurut hukum, ya, tindakan-tindakan juga direspon melalui instrumen hukum. Nah, pertanyaannya, menurut hukum itu kan harus jelas, ya, dasarnya apa, bukan dicari-cari menurut hukum apa, gitu ya, karena hukum itu kan harus dibuat dahulu untuk menuju tatanan masyarakat tertentu. Jadi sebetulnya kehidupan demokrasi seperti apakah yang kita harapkan dikembangkan di Indonesia? Hukum itu adalah social engineering untuk mengarahkan perilaku kita ke arah yang diinginkan. Kan kita kepengen melihat undang-undang dasar itu kan jaminan freedom of expression, pernyataan kebebasan berpendapat, segala macam kan itu sudah dijamin. Nah, hukum itu harus menerjemahkan itu, ya, bagaimana ruang-ruangnya, gitu ya. Nah, kalau pasal penghinaan masih dipertahankan, saya pribadi ya, yaitu masih warisan kolonial, ya. Harusnya sekarang kita sudah tidak bisa memaknai penghinaan seperti itu. Kenapa tadi? Karena presiden itu memang kepala negara, lembaga yang tertinggi. Tapi kan itu artinya dimiliki oleh semua orang, dimiliki oleh kita, ya. Jadi yang kita makanya harus clear dulu. Ini yang ditudingkan itu menghina presiden dalam kapasitas sebagai jabatan atau pribadi Pak Jokowi, gitu ya. Nah, kalau pribadi saya kira itu kan ranahnya bisa diselesaikan dengan dialogis, tanpa harus kita heboh mengangkat isu itu untuk menutupi isu-isu yang lebih besar, gitu ya. Apalagi tahun depan kan tahun politik, ya, menjelang Pilpres. Jangan sampai itu digoreng-goreng sampai ke arah sana. Itu kalau sampai ke sana, ya parah lah. Saya kira gitu.